menyatakan eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan. Dalam sidang putusan sela yang digelar di Pengadilan Tipikor, hakim menjelaskan poin eksepsi yang ditolak meliputi unsur memperkaya diri sendiri, besaran kerugian negara hingga keterkaitan investasi Google terhadap Gojek dengan proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Hakim juga menyatakan surat dakwaan terhadap Nadiem sah menurut hukum, sehingga perkara ini akan dilanjutkan. Tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi. Tadi disaksikan lagi bahwa hari ini Pak Nadiem tetap nggak boleh bicara. Dibawa cepat-cepat ke bawah dengan tidak jelas alasannya apa. Ini banyak alasan-alasan yang juga kita tidak jelas. Misalnya tadi audit BPKP takut sekali diberikan kepada kita. Itu juga ada apa? Ada apa dengan audit BPKP tersebut? Tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja. Pak Nadiem membuat pesan tertulis yang ingin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menulis surat ini untuk dibacakan penasihat hukum saya. Walaupun saya sedih dengan penolakan eksepsi hari ini, saya akan selalu menghormati proses hukum. Terima kasih saya kepada masyarakat yang memberikan saya kesempatan untuk didengar. Saya sangat bersyukur melihat dukungan publik dan keluarga saya. Alhamdulillah, Google sudah membuka suara. Ini kawan-kawan sudah ketahui, Google sudah banyak statementnya dan menjelaskan secara terang benderang bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan Nadiem. Karena mayoritas investasi Google ke Gojek sudah masuk sebelum Nadiem menjadi menteri. Google pun mengkonfirmasi bahwa mereka bukan vendor dalam pengadaan. Mereka hanya penyedia software. Google menyebut Chromebook adalah laptop nomor 1 di dunia untuk pendidikan dan bisa digunakan tanpa internet. Ya, ini Chromebook bisa digunakan tanpa internet. Semoga ini menjawab berbagai narasi sesat yang tersebar selama berbulan-bulan. Saya juga sudah meminta Goto untuk membuka suara mengenai tuduhan bahwa saya menerima keuntungan 809M. Dokumentasi Goto lengkap dan akan membuktikan bahwa saya tidak menerima sepeser pun dana atau keuntungan. Bahkan dana itu kembali seutuhnya ke PT Akap. Itu ada catatannya. Dan catatan itu nggak bisa direkayasa karena tertulis dengan jelas. Dan tidak ada hubungannya dengan Google maupun kementerian. Saya begitu kecewa kekeliruan investigasi bisa dijadikan alasan untuk menahan saya. Pemirsa, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mempertimbangkan opsi restoratif justice terkait pelaporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pertimbangan opsi keadilan restoratif ditujukan untuk 2 tersangka yakni Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap 2 terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sangat mungkin dilakukan. Ini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya, 2 tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib.
Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Ya, sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini disebut telah memaafkan 2 tersangka kasus ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ya, pihak Jokowi menyebut perdamaian ini dapat menjadi pertimbangan polisi untuk mencabut status tersangka. Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi atau Rejo, Muhammad Rahmat, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia memaafkan 2 tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihaknya berharap Polda Metro Jaya dapat mempertimbangkan pencabutan status tersangka. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis menyambangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah Kamis lalu. Mereka menggelar pertemuan tertutup. Ini buku buat Pak Jokowi, Prof. Egy Sujana memberikan hadiah buku untuk Jokowi sebelumnya telah disampaikan melalui Rejo pada 16 Desember 2025. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Eli Daneti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Adapun dalam kasus ijazah Jokowi, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan pakar telematika Roy Suryo. Kasus berawal dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian SDM menyebut devisa negara hilang ratusan triliun setiap tahunnya karena impor LPG. Ya, pasalnya kapasitas produksi LPG dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut saat ini konsumsi LPG nasional mencapai 10 juta ton per tahun. Namun kapasitas produksi nasional hanya 1,6 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional, pemerintah mengimpor 8,4 juta ton LPG setiap tahunnya. Guna mengurangi ketergantungan impor LPG, pemerintah tengah mengembangkan proyek hilirisasi gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai langkah substitusi impor LPG. Meski demikian, Bahlil menyebut pihaknya masih memerlukan waktu untuk mematangkan detail proyek tersebut. Sosial sebetulnya DME, kenapa? Karena kita itu masih impor LPG. Sekarang konsumsi kita LPG dengan hadirnya pabrik Lotte itu kurang lebih sekitar 10 juta ton per tahun. Dari 10 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri kita hanya 1,6 juta. Artinya kita itu impor 8,4 juta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berapa ratus triliun itu devisa kita keluar. Sementara di dalam negeri untuk membangun pabrik LPG, kalau pakai gas itu kan bahan bakunya C3, C4. Sementara gas kita itu lebih banyak di C1, C2. Mau tidak mau harus ada substitusi impor.